sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Dan semoga kasih karunia Allah selalu menyertai di setiap kehidupan kita. Salam sehat juga untuk kita semua dan tetap semangat. Marilah kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga merupakan sumber panggilan. Itulah merupakan fokus pastoral kita di Keuskupan Agung Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas beberapa hal mengenai peran orang tua dalam panggilan anak. Dan sekaligus itu merupakan tema pada ulasan ini yang akan saya sampaikan. Dan ditambah dengan subtema yaitu teladan dan panggilan. Didukung oleh sebuah perikop yang diambil dari bacaan surat Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan 15. Surat Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, keluarga sumber panggilan, termasuk makna di dalamnya adalah peran kita sebagai orang tua dalam panggilan anak. Sama-sama kita ketahui perkembangan zaman saat ini, sehingga bisa dikatakan pada zaman ini adalah era digitalisasi. Begitu pesatnya kemajuan teknologi seperti internet, termasuk juga di dalamnya medsos, media sosial, WA, game online, dan lain sebagainya. Karena zaman saat ini bisa dikatakan semuanya serba online. Segala aktivitas kita atau manusia pada zaman ini bisa dikatakan serba online. Nah, Bapak, Ibu, perkembangan atau perubahan zaman teknologi yang cukup pesat ini juga sangat mempengaruhi terhadap mental serta karakter bagi anak-anak kita. Karena sisa waktu dari setiap kehidupan mereka sehari-hari akan terbawa atau kegiatan mereka ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan internet atau online. Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mereka, sehingga mempengaruhi akhirnya jadi antusias mereka sangat minim sekali antusias mereka untuk memahami dan menjalani kehidupan dalam panggilan mereka dalam hal ini. Dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana caranya kita untuk berusaha menumbuhkan nilai-nilai panggilan bagi anak-anak kita dalam menghadapi perubahan zaman yang sangat pesat ini? Panggilan, bisa saya sampaikan, adalah suatu kedewasaan atau suatu tanggung jawab hidup bagi seseorang. Panggilan juga bisa diartikan adalah hidup seturut dengan kehendak Allah atau hidup melayani Allah. Dalam perikop bacaan yang kita ambil dari bacaan surat Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan 15, bahwa dalam bacaan tersebut, perikop tersebut, kita bisa ambil makna dalam perikop tersebut, yaitu mengenai teladan dan panggilan. Nah, dalam perikop tersebut kita memahami bahwa kita sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Apa teladan yang bisa kita ambil dalam perikop tersebut? Kita sebagai orang tua harus mencerminkan atau memberikan suatu teladan atau contoh hidup yang baik kepada anak-anak kita.
Nah, dalam perikop itu juga disampaikan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua harus bisa dan mampu menasihatkan anak-anak muda atau anak-anak kita untuk lebih menghargai karya Allah, atau supaya anak-anak kita mampu untuk memberikan dirinya untuk bersatu atau mengikuti pola hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sedikit juga perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Dalam inti perikop yang kita sampaikan pada ulasan ini, artinya kita sebagai orang tua harus bisa menerapkan teladan-teladan hidup yang baik, seperti hidup dengan kesederhanaan, hidup saling menghormati, hidup jujur dan setia, tulus untuk memuliakan ajaran Allah. Nah, itulah sebagian yang bisa kita ambil makna dari perikop bacaan yang kita menggunakan dalam ulasan pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, pada akhir dari ulasan ini saya akan menyampaikan sebuah survei yang telah saya lakukan terhadap 10 kaum bapak dan 10 kaum ibu. Nah, dalam survei ini saya menyampaikan sebuah pertanyaan kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Maukah kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita supaya mereka mau masuk ke sekolah seminari dan menjadi seorang imam atau seorang biarawan dan biarawati? Itulah pertanyaan yang saya sampaikan kepada mereka. Lalu dari survei itu, hasil survei itu, saya mendapatkan beberapa jawaban dari kaum bapak dan kaum ibu. Sebagian kaum bapak menjawab, ada beberapa jawaban. Yang pertama, jawaban dari kaum bapak yang menyatakan, ya, saya mau aja, saya siap kalau anak saya mau masuk ke seminari, tetapi nanti anaknya nanti yang nggak mau. Itu ungkapan dari kaum bapak. Kemudian jawaban yang kedua saya kelompokkan dari jawaban kaum bapak yang menjawab, kalau saya tergantung anaknya mau atau tidak, kata bapak tersebut, tapi saya rasa anak saya nanti yang tidak mau. Itu ungkapan dari kaum bapak. Nah, kemudian beberapa jawaban dari kaum ibu. Nah, sebagian ibu menjawab, ya, kalau saya sangat senang sekali anak saya mau masuk seminari, apalagi menjadi seorang pastor. Itu ungkapan ibu, sebagian ibu yang saya survei. Nah, jawaban kedua dari kaum ibu yang saya ambil dari jawaban mereka, yang kedua mereka menjawab, sebagai ibu, ya, saya senang sekali kalau anak saya mau masuk ke seminari. Tetapi ibu itu mengatakan, taulah anak zaman sekarang sangat sulit diatur. Itu ungkapan ibu itu yang saya ambil. Saya juga teringat pada suatu pepatah yang mengatakan bahwa jika ada asap maka pasti ada api. Nah, perumpamaan ini juga serta teori sebab akibat juga itu sangatlah sama artinya dengan teladan dan panggilan yang pada saat ini saya sampaikan. Nah, artinya panggilan bagi anak kita sendiri, anak-anak kita tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya perlu juga teladan yang kita berikan kepada anak-anak kita agar nilai-nilai panggilan itu dapat tumbuh dalam jiwa anak-anak kita. Perlu
juga sedikit saya sampaikan kepada kita sebagai orang tua, samping kita bertekun dalam doa serta berpengharapan agar anak-anak kita diberikan karunia oleh Allah Bapa di surga, agar mereka tergerak hatinya untuk menjalani panggilan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada sedikit mungkin bisa saya tambahkan beberapa usaha kita sebagai orang tua supaya bisa kita lakukan kepada anak-anak kita untuk bertujuan supaya mereka tidak fokus pada kegiatan-kegiatan yang pada saat ini atau bisa dikatakan zaman teknologi saat ini, supaya waktu mereka tidak terikat lagi dengan fokus lagi dengan kegiatan-kegiatan dunia maya. Nah, kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, perlu kita juga mengisi segala aktivitas kegiatan mereka. Bisa saya contohkan seperti kegiatan retreat atau kegiatan rekoleksi dalam keluarga kita. Nah, atau juga bisa kita ambil waktu-waktu mereka di saat mereka libur, kita ajak mereka untuk pergi jalan-jalan ke tempat-tempat wisata rohani seperti itu. Dan ini bertujuan supaya anak-anak kita dalam waktu libur mereka tidak selalu terfokus kepada kegiatan-kegiatan yang berbau internet. Jadi itu mungkin bisa jadi suatu usaha bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dari beberapa jawaban hasil survei yang saya lakukan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai orang tua mempunyai keinginan yang sama. Artinya sama-sama mau atau sama-sama ingin anak kita masuk ke seminari dan mau mengikuti orientasi sebagai calon imam ataupun biarawan dan biarawati. Nah, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita wujudkan keinginan kita bersama supaya anak kita dapat mengikuti panggilan dalam hidup mereka. Nah, ada beberapa hal dan cara yang telah saya sampaikan dalam ulasan ini. Semoga hal dan cara itu dapat kita gunakan untuk mewujudkan keinginan kita bersama. Akhir kata, waktu jua lah yang memisahkan kita, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ulasan ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan keinginan kita bersama. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.